Profil Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan yang direkomendasikan untuk diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Lama tidak terdengar, nama Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, Esperat K, kembali mencuat ke publik. Dokter yang juga mantan Menteri Kesehatan itu dikonfirmasi telah diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Keputusan pemberhentian Terawan didasarkan pada rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (IDI) yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Meski keputusan pemberhentian Dr. Terawan baru disampaikan di Muktamar IDI di Aceh, Ketua IDI Aceh Safrizal Rahman mengatakan pemberhentian Terawan sejatinya sudah direkomendasikan 3 tahun lalu saat Muktamar IDI di Samarinda. Ia menambahkan, meski telah direkomendasikan pengurus PBID saat itu tidak mengeksekusi putusan tersebut. Namun Safrizal enggan menjelaskan lebih jauh terkait pertimbangan MKEK merekomendasikan pemberhentian Terawan dari anggota IDI secara permanen. Terawan merupakan Menteri Kesehatan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 hingga di-reshuffle pada 23 Desember 2020. Posisinya digantikan oleh Menteri Kesehatan saat ini, Budi Gunadi Sadikin. Sebelum menjabat Menteri Kesehatan, dokter kelahiran Yogyakarta 5 Agustus 1964 itu menamatkan pendidikan kedokterannya di Universitas Gadjah Mada tahun 1990. Selanjutnya, ia bergabung dengan TNI Angkatan Darat dan ditugaskan ke beberapa wilayah tanah air seperti Lombok, Bali, dan Jakarta untuk mengemban tugas sebagai pelaksana kesehatan militer. Pada tahun 2009, Terawan masuk dalam tim dokter kepresidenan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terawan juga melanjutkan pendidikan spesialis di Departemen Spesialis Radiologi Universitas Airlangga tahun 2004 dan mengambil program doktor di Universitas Hasanuddin tahun 2016. Tahun 2015, Terawan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Tahun 2015, Terawan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nama Terawan mulai populer seiring dengan metode terapi cuci otak yang diperkenalkannya. Dilansir dari harian Kompas 4 April 2018, terapi cuci otak adalah terapi melalui digital subtraction atau DSA yang diperuntukkan pasien stroke. Terapi cuci otak Terawan ini sempat menuai pro dan kontra. Oleh Terawan, terapi cuci otak diklaim memberikan hasil positif bagi pasien stroke. Bahkan pengakuan kerabat pasien terapi cuci otak, terapi ini tidak hanya mengobati, terapi juga mencegah stroke. Sayangnya, gagasan pengobatan stroke ini membuatnya diberhentikan sementara dari MKEK-ID. Terhitung 12 bulan sejak 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Ketua MKEK-ID Prijo Pratomo mengatakan, Terawan telah melanggar kode etik, yakni pasal 4, yang mengatur dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri, serta pasal 6 yang mengatur bahwa setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Meski pernah diberhentikan sementara oleh MKEK-ID, Presiden Jokowi tetap menunjuk Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Penunjukannya sebagai Menteri Kesehatan membuat Terawan menjadi dokter militer pertama yang diangkat sebagai Menkes sejak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Suwarjono Suryaningrat di tahun 1978 hingga 1988. Terawan mendapat ujian berat kala Indonesia dilanda pandemi COVID-19 pada Maret 2020, beberapa bulan setelah dirinya menjabat Menteri Kesehatan. Salah satu upaya Terawan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 adalah menggagas pembuatan vaksin COVID-19 yang diberi nama Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara adalah vaksin berbasis sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih yang disebut menjadi yang pertama kali di dunia untuk COVID-19. Menurut klaim Terawan, vaksin jenis ini akan aman disuntikan kepada orang-orang dengan penyakit, penyerta atau komorbid. Vaksin karyanya itu bahkan sudah digunakan oleh tokoh dan pejabat Indonesia seperti Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang kala itu menjabat Panglima TNI, ex-Menteri BUMD Dahlan Iskan, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!